Assalamualaikum. Halo anak-anak kelas 7. Di sini saya akan memberikan tutorial cara mengisi formulir peserta didik. Yang harus kalian siapkan pertama-tama adalah 1. Akte kelahiran kalian. Silahkan siapkan akte kalian. Yang kedua adalah kartu keluarga atau KK. Dan yang ketiga, KIA atau kartu identitas anak jika kalian punya. Kemudian yang keempat, KIP atau kartu Indonesia Pintar jika punya, dan KKS kartu keluarga sejahtera jika kalian punya. Kemudian yang keenam, silahkan siapkan ijazah jika ijazah kalian sudah terbit. Dan yang ketujuh, siapkan SKL kalian. Pertama-tama, kita buka link yang sudah dibagikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Nah, setelah formnya terbuka, akan muncul formulir peserta didik tahun pelajaran 2021-2022. Nah, pertama kita isi nama kita ya, nama lengkap sesuai dengan yang ada di akta kelahiran. Setelah itu ada kelas, tinggal kita pilih kita ada di kelas berapa sekarang. Kalau ada 7A sampai 7I, di sini contohnya saya pilih kelas 7A. Oke, setelah itu ada asal sekolah dasar. Contohnya itu ada SD Negeri 2 Ngelo. Jadi kamu sebelumnya dari SD mana itu ditulis di sini. Nah, di sini contohnya saya tulis SD Negeri 4 Depok. Oke. Setelah SD asal, di situ ada nomor peserta ujian nasional atau UNSD. Diisi jika ada, karena kemarin tidak ada UN, dilewati juga boleh. Terus ada nomor ijazah SD, diisi jika sudah menerima ijazah. Kalau ijazah kalian sudah terbit, itu nomor ijazahnya diisi. Nomor seri ijazah ada di bagian bawah ijazah ya. Terus untuk jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan. Nah, itu tinggal dicentang di bagian kotaknya. Karena saya perempuan, jadi saya centang bagian perempuan. Kemudian ada NISN atau nomor induk siswa nasional. Nah, untuk NISN ini kamu bisa lihat di SKL. Nah, di SKL itu ada nomor induk siswa nasional. Kamu tuliskan di sini ada 10 digit angka. Kemudian ada NIS, nomor induk siswa. Nah, ini NIS-nya untuk SMP ya. Jadi kalau kamu tahu bisa diisi, kalau nggak tahu dikosongin nggak apa-apa. Kemudian untuk tempat lahir, kamu lihat di akta kelahiran ya. Kamu lahir di mana? Karena saya lahir di Grobogan, jadi saya tulis Grobogan untuk tempat lahir saya. Nah, untuk tanggal lahir ini, kamu tinggal klik panah ke bawah itu. Nanti akan muncul kalender. Nah, seperti ini. Nah, itu ada tahun 2021 kan di pojokan. Nah, itu kamu klik tahunnya 2021. Nah, kamu cari tahun lahir kamu berapa. Ini contohnya misal lahir tahun 2008. Nah, berarti klik 2008. Kemudian lahirnya bulan apa, dicari bulannya. Misal bulan Mei, April. Nah, itu tinggal dicari. Misal ini Maret, tanggal 10. Nah, berarti Senin 10 Maret 2008. Kemudian diklik setel. Oke, berarti lahirnya sudah. Kemudian anak ke berapa? Nah, ini dilihat di KK, di kartu keluarga. Namamu itu kamu sebagai anak keberapa. Kalau anak kedua tinggal klik yang 2, anak pertama ya tinggal klik pertama. Karena ini cuma ada 1-6, kalau misal kamu anak ke-7, kamu tinggal centang yang lain terus ketik angka 7. Nah, karena saya anak kedua, jadi saya centang yang 2. Nah, kemudian untuk NIK anak atau nomor induk kependudukan. Nah, ini punya kamu. Nah, itu bisa dilihat di
kartu identitas anak atau KIA, atau bisa dilihat di KK. Nah, di KK itu kan ada nama kamu, di sampingnya itu ada nomor induk kependudukan. Nah, kamu tulis yang di situ, nomor induk kamu sendiri. Kemudian ada tinggi badan kamu berapa, tinggal ditulis. Di sini saya tingginya 154, berarti saya tulis 154 cm. Kemudian ada alamat. Nah, untuk alamat ini kamu bisa lihat di KIA atau di KK juga ada di bagian atas. Nah, ini untuk alamat jalan. Karena rumah saya tuh tidak ada nama jalannya, jadi saya tulis dusunnya. Nah, rumah saya itu ada di Dusun Gendingan. Karena tidak ada nama jalan, berarti saya tulis Dusun Gendingan. Nah, terus ada RT dan RW-nya. RT dan RW juga ditulis sesuai dengan yang ada di KIA atau KKmu, atau kamu sekarang tinggal di mana. Nah, itu RT 8, RW 11. Kemudian untuk desanya juga kamu tinggal di desa mana. Nah, itu diisi. Kemudian untuk berikutnya ada longitude atau latitude. Nah, ini kamu klik, itu ada link Google Maps, kamu tinggal klik di linknya. Nah, terus buka menggunakan Key Maps. Nah, ini karena saya posisinya tidak ada di rumah, jadi saya cari alamat rumah saya dulu, diketik di kolom pencarian di bagian atas. Nah, ini saya ketikkan alamat saya di Gendingan, Depok, Kabupaten Grobogan. Nah, kalau sudah ketemu tinggal diklik. Oke, ini sudah. Nah, ini daerah rumah saya. Kita cari rumahnya. Nah, ini rumah saya di sini. Tinggal diklik sampai muncul tanda merah seperti ini. Kalau sudah muncul tanda merah, kita tekan lama, kita tahan. Nanti di atas akan muncul angka-angka. Nah, angka-angka ini yang dinamakan titik koordinat rumah kamu. Nah, ini di copy sampai tanda minusnya juga di copy, disalin. Tekan lama, klik salin, kemudian kembali ke form tadi. Kamu tempel atau paste jawaban titik tadi. Nah, angka-angka tadi di jawaban sini. Nah, ini longitude atau latitude rumah kamu. Kemudian ada nomor KKS atau kartu keluarga sejahtera. Ini jika kamu punya. Nah, kalau kamu punya, ini bisa tanya ke bapak atau ibu. Kalau punya tinggal diisi. Itu nomornya ada di KKS, di kartunya itu ada nomornya. Nah, tinggal diisikan di situ. Kalau tidak punya, bisa dikosongi saja. Terus ada penerima KPSH atau PKH. Nah, ini juga bisa ditanyakan ke bapak atau ibu ya. Kalau kamu penerima PKH, berarti di kolom ya-nya dicentang. Kalau kamu bukan penerima PKH, tidaknya yang dicentang. Nah, kalau kamu penerima PKH, itu ada kartu PKH kan. Nah, kamu tulis nomornya di kolom sini. Nah, setelah itu, apakah kamu punya KIP? Nah, kalau kamu punya KIP berarti iya-nya dicentang, kalau tidak, ya berarti tidaknya yang dicentang. Misal iya, terus ada nomor PIP. Nah, untuk nomor PIP ini di KIP juga ada di bagian bawah, itu ada 5 atau 6 digit angka, kamu masukkan di situ nomor KIP-nya. Setelah itu ada nama yang tertera di KIP. Nah, di kartumu itu namanya nama siapa? Biasanya kan nama kamu sendiri, berarti ditulis nama kamu. Nah, kemudian yang di bawahnya itu alasan layak PIP. Nah, ini kalau kamu yang tidak punya KIP. Kalau KIP-nya kamu tidak punya dan kamu mau mengajukan, kamu tulis di sini alasan kamu mendapat PIP untuk mengajukan PIP. Karena ini saya pilihnya saya sudah punya, jadi yang kolom ini saya kosongi. Kemudian ada nama bank. Nah, nama bank ini untuk PIP, kamu mengambil uangnya di mana? Kalau biasanya kan di BRI, berarti tulis BRI. Kalau yang nggak pakai BRI, berarti tulis nama banknya apa. Di sini contohnya saya tulis BRI.
Untuk nomor rekening itu bisa dilihat di buku tabunganmu. Di buku tabungan PIP itu kan ada nomor rekeningnya, itu ditulis di sini. Nah, untuk kantor cabangnya juga biasanya ngambil uangnya di, misal kalau BRI ya BRI cabang mana. Misal BRI cabang Penawangan, berarti ditulis di cabang Penawangan. Misal kalau ngambil uangnya di Godong, berarti di BRI cabang Godong. Itu bisa dilihat di buku tabungannya juga ada tulisannya biasanya. Kemudian rekeningnya atas nama siapa? Nah, di buku tabungan itu kan ada namanya. Nah, nama yang di buku tabungan itu nama kamu sendiri atau nama siapa ditulis di situ. Kemudian nama ayah kandung ini diisi berdasarkan akta. Jadi kamu lihat aktanya, di situ ada tulisan nama ayah dan nama ibu. Nah, di sini ditulis yang nama ayah. Kemudian untuk pendidikan terakhir ayah, bisa tanya bapak sekolahnya sampai apa. Nah, biasanya di kakak juga ada pendidikan terakhir. Apakah sampai SD, apakah sampai SMP, atau sampai SMA, atau mungkin sampai kuliah. Nah, ini contohnya sampai SMA berarti di centang yang SMA. Terus pekerjaannya apa? Bapak bisa ditanya apakah petani, pedagang. Kalau tidak ada di sini berarti diklik yang lain-lain. Kemudian untuk pendapatan Bapak per bulannya berapa bisa ditanyakan, mungkin kurang dari 1 juta atau 1-2 juta atau lebih dari 3 juta, tinggal dicentang saja. Kemudian nama ibu kandung itu juga bisa dilihat di akte kelahiran. Nah, jadi ditulis nama ibunya, nama lengkap ya. Ini hanya contoh, jadi tidak ditulis singkat seperti itu, harus pakai nama lengkap. Pendidikannya juga biasanya di kakak juga ada, atau bisa tanya langsung ke ibu. Pekerjaan misal ibu rumah tangga kan di sini tidak ada, berarti diklik yang lain-lain. Nah, karena pendapatan dari bapak saja, ibu tidak ada pendapatan, berarti bisa di bagian yang kurang dari 1 juta. Nah, terus untuk nomor telepon, isikan nomor telepon yang kamu pakai untuk pembelajaran yang aktif dan bisa ditelepon. Oke. Nah, setelah kamu isi semua, kamu kembali lagi ke atas, kamu cek apakah kamu isinya sudah benar semua, nama, kelas, SD asal, kemudian ada ini nomor peserta ujian nasional tidak usah diisi kalau memang tidak ikut ujian nasional kemarin kan tidak ada. Nah, jenis kelamin, NISN semuanya dipastikan ditulis dengan benar. Tanggal lahir, tempat lahir, anak keberapa, NIK-nya, ya, tinggi badan, alamatnya harus sesuai dengan kamu yang tinggal sekarang ya. Kemudian RT, RW, dusunnya di mana, desanya, terus koordinatnya tadi, terus ya nomor teleponnya, nomor KKS kalau punya, kalau tidak punya bisa dikosongin tidak apa-apa ya. Untuk nomor kartunya misal tidak ikut PKH, tidak punya KKS atau tidak punya KIP, itu bisa dikosongi ya. Nah, untuk nomor rekening itu dipastikan betul, bisa dilihat di buku tabungannya, banknya, nomor PIP, dipastikan semuanya sudah benar. Nah, kalau sudah benar semuanya, nama ayah, pendidikan bisa dipastikan lagi sama ayahnya. Bisa dilihat di kakak juga ada, itu kolom pendidikan terakhir, kolom pekerjaan juga ada biasanya di kakak. Pendapatan atau gaji bisa dikira-kira sendiri. Nama ibu, pendidikan ibu, pekerjaan. Kalau ibu rumah tangga berarti pilih lain-lain. Kalau tidak ada di kolom juga bisa pilih lain-lain. Untuk nomor telepon juga dipastikan nomor teleponnya aktif, bisa dihubungi. Kalau sudah klik kirim. Nah, kalau sudah klik kirim akan muncul tulisan terima kasih sudah mengisi data Dapodik siswa. Nah, kalau sudah muncul tulisan seperti itu, berarti kamu sudah berhasil mengisi Dapodik. Terima kasih.